Deretan kasus keracunan makanan bergizi gratis MBG mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Pihak sekolah bahkan meminta siswa untuk tidak melanjutkan makan. Polisi hingga Balai Pengawasan Obat dan Makanan sampai turun tangan memeriksa saksi dan sampel MBG. Keracunan MBG September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025. Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga. Bahkan oleh BGN sendiri, ya. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG. Itu perlu dilakukan agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan dalam program ini. Nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Imbas banyaknya kasus dugaan keracunan, Badan Gizi Nasional bakal membentuk tim investigasi untuk menyelidiki menu hingga dapur program makanan bergizi gratis. BGN menilai belum tentu semua makanan yang bermasalah memicu keracunan. Saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan atau dapur. Merespon banyaknya kasus keracunan MBG, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak evaluasi total program ini. ICW menilai tata kelola program MBG buruk dan minim pengawasan. Dengan adanya terbukti tata kelola yang buruk, minimnya akuntabilitas, dan berulang kali merugikan warga, dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat. Setelah dihentikan, diperlukan evaluasi total yang melibatkan publik, terutama siswa, guru, orang tua, dan kelompok masyarakat. Dan evaluasi ini penting untuk memastikan kembali jika memang MBG ini akan dilanjutkan dengan perencanaan yang lebih matang, mekanisme dan pengawasan yang independen, transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta memastikan memang program ini benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga, bukan kepentingan politik atau ekonomi elit. Program MBG baik sebagai intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah gizi buruk dan kesehatan siswa, serta menggerakkan roda perekonomian. Menurut ICW, pemerintah harus memastikan perbaikan tata kelola, akuntabilitas, dan orientasinya harus benar-benar kepada siswa dan sekolah. Tim Liputan Kompas TV.